Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ngobrol bareng alumni SMP Talmugni. Nah, di channel ini, sesi ini akan menampilkan beberapa figur alumni yang sudah menjadi orang yang sangat luar biasa dengan berbagai karyanya. Nah, kita akan hadirkan nih kali ini ya sosok yang alumni yang sekarang sedang berkuliah di Bandung. Nah, di manakah? Di STT Telkom. Siapa ada yang tahu tentang alumni ini? Kita langsung hadirkan di sini Yasfa Riviani Putri. Halo Yasfa, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Yasfa hari ini? Baik, ibu sendiri apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Yasfa, lihat ibu semakin membaik. Mungkin Yasfa dulu lihat Bu Esa seperti apa ya. Baik, pemirsa, ini adalah Yasfa, salah satu alumni SMP Talmugni yang sangat luar biasa. Yasfa, kegiatannya sekarang itu sedang berkuliah ya? Iya, ada Iya, kuliah, ada riset sama kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Yasfa sekarang ini kuliah semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5 ya? Nggak berasa tahu Yasfa. Terakhir kita ngobrol tahun berapa nih? 2016 ya Yasfa terakhir ke sekolah ya? Tahun yang lalu. Udah 5 tahun yang lalu tapi Yasfa Masya Allah masih cantik seperti anak SMP. Yasfa, nih waktu di Almugni nih Yasfa ini wah sangat terkenal di kelas 7, 8, 9 dengan berbagai prestasi yang Yasfa raih. Nah, kalau sekarang kesibukan Yasfa itu kan kuliah ya. Kuliahnya di mana? Di Universitas Telkom Bandung. Di Telkom. Jurusan apa? Jurusan telekomunikasi, teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi. Waktu itu SMK-nya di mana, Fa? Sekolahnya? SMA atau SMK? Ke Telkom Jakarta. Oh, melanjutkan dari SMP Talmugni ke SMK Telkom dan sekarang berkuliah di Telkom, Universitas Telkom. Luar biasa ya, Sfa. Kangen tahu, Fa. Kumpul-kumpul, lagi istirahat ya. Ngobrol-ngobrol, curhat-curhat ya. Nah, Fa, boleh dong cerita sedikit kita ngobrol-ngobrol santai nih pemirsa. Eh, Ngobrol-ngobrol santai dulu kehidupan Yasfa di SMP Talmugni ya. Boleh dong Yasfa kita flashback dulu ke kehidupan Yasfa waktu di SMP Talmugni ya. Fa, waktu SD itu sebenarnya Yasfa tuh mau masuk SMP mana sih? Ada cita-cita khusus? Tuh sebenarnya gak tahu Bu mau kemana. Mhm. Cuma waktu itu Mama sempat bawa brosur Mhm. SMP TL Mukni. Nah dari situ aku baca-baca, ternyata yang bikin tertarik, poin yang buat tertarik itu adalah di ekstra programnya. Jadi ada Jaulas, CBA, sama Empati. Nah itu karena 3 ekstra program itu jadi kayak tertantang buat masuk ke Al-Mukni. Oh, jadi alasan alasan masuk ke SMP Talmugni ini gara-gara ekstra programnya gitu ya. Iya, Yang Yasfa lihat di sekolah lain belum ada gitu ya. iya Bu, benar. Kesannya pas diterima di SMP Talmugni gimana tuh? Udah nih, sebelumnya udah searching, oh ini sekolah gitu. Nah, pas ternyata diterima itu kesannya gimana? Kesan pertamanya tuh? Seneng banget sama nggak nyangka juga Mm-mm. kalau keterima karena seleksinya tuh apa ya banyak banget terus ketat juga dan juga tesnya tuh nggak dari segi pengetahuan umum tapi dari segi agamanya tuh juga mantep banget loh. Mantep ya. Kenapa bisa bilang sampai mantep banget tuh? Apa susah apa gimana gitu, Fa? Karena bener-bener diuji sih Bu waktu itu Mm-mm. apalagi kan eh,
saya asalnya dari SD negeri kan, Mm-mm. yang nggak terlalu basic agamanya tuh nggak terlalu kuat lah gitu. Sedangkan yang lain tuh yang ikut tes rata-rata banyakan dari SD Islam Mm-mm. gitu Bu. Oh, jadi sempat nggak pede gitu ya bisa masuk karena dari sekolah negeri dan alhamdulillah Yasfa dengan sekarang udah lulus ya, udah bisa. Nah, Yasfa mengikuti nggak sih perkembangan SMP Talmugni? Dari sosial media iya Bu. Mm-mm. Menurut Yasfa ada perubahan apa sih di SMP Talmugni yang dulu sama yang sekarang gitu, yang Yasfa lihat, kemudian yang mungkin Yasfa secara nggak langsung rasakan gitu, ada perubahan nggak sih yang dulu sampai sama sekarang? Mungkin yang lebih kelihatan banget dari segi fasilitasnya. Kalau Mm-mm. dulu belum ada studio, terus Mm-mm. sekarang udah ada studio, terus juga kelasnya juga lebih bagus, lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya gitu, Bu. Mm-mm. Jadi harusnya yang sekarang sekolah di Al-Mukni atau yang akan sekolah di Al-Mukni nanti harus bisa lebih semangat buat sekolah. Amin, amin, amin. Nah, Yasfa udah ngerasain banget perubahannya. Masih inget dong, Fah, kalau di Almugni itu ada kegiatan apa aja? Kegiatan apa aja sih di Almugni? Ada Jaula, CBA, Mm-mm. empati gitu, Bu. Ada Jaulah, CBA, Empati. Itu yang berkesan di hati Yasfa. Iya, karena ibaratnya ketiga program itu saling melengkapi lah satu sama lain. Saling melengkapi kayak gimana sih, Fah? Bukan kayak kita ya, Fah, saling melengkapi. Ya, gimana, Fah? Saling melengkapinya dari ketiga program itu kita belajar untuk survive Mm-mm. dalam hidup gitu. Karena nggak selamanya hidup senang-senang terus, Mm-mm. ketawa-ketawa terus Mm-mm. jalan-jalan terus. Mm-mm. Kadang hidup juga ada di bawah saatnya kita susah, nggak ada uang, Mm-mm. terus tapi kita harus bisa survive untuk hidup gitu Bu. Jadi itu sih yang paling berkesan. Oh, luar biasa. Sampai sekarang masih berkesan ya, Fah? Masih Bu. Bukan cuma untuk Yasfa, tapi Ibu juga sangat berkesan mengikuti segala rangkaian ekstra program. Nah, dulu kalau nggak salah cita-cita Yasfa tuh jadi dokter ya? Iya, dulu sempat mau jadi dokter, cuma waktu itu sempat berubah ranah, tapi belum tahu kemana karena waktu itu baru tahu pelajaran biologi itu susah itu. Susah ya, pelajaran biologi dulu gurunya siapa? Bu Sidu. Tapi sekarang gampang biologi. Jadi waktu itu sempat mau jadi dokter, cuma kayak ngelihat, wah biologi ternyata banyak hafalannya dan nggak kuat, akhirnya mencoba mencari tahu yang lain. Nah, tapi waktu itu untungnya ada program Jaulah yang ngundang beberapa profesional di bidangnya masing-masing. Ada yang di bidang IT, di bidang dokter, di bidang bahkan di bidang perbankan juga ada. Nah dari situ baru kebuka gitu Bu. Jadi oh ternyata passionnya emang di dunia IT. Gitu. Jadi mulai tergambar gambaran cita-citanya itu setelah mengikuti ekstra program Jaulah gitu ya. Iya. Jadi dari yang dokter bergeser ke jadi ini ya, IT ya, Jauh ahli. banget sih Bu emang. Jauh banget ya. Nah waktu itu berarti Yaspa kan memilih SMK Telkom karena ketika memilih SMK Telkom Yaspa udah dapat gambarannya gitu ya pas waktu Iya. di SMP Talmugni gitu. Waktu itu jaulahnya juga ke SMK Telkom. Jaulahnya waktu itu belum ke SMK Telkom, jadi aku tahu SMK Telkom itu karena Kak Bilkis. Jadi ada cerita juga ya dari alumni. Iya. Pas banget cerita ini pun mungkin bisa jadi apa ya referensi untuk teman-teman lain yang mencari sekolah ya. Fa, kalau kegiatannya itu kan tadi Jaula ini tergambar gitu ya, bagaimana cita-cita itu diarahkan. Kalau dari sistem pembelajarannya di Alumni itu kayak gimana menurut Yasfa? Bagus banget sih Bu, karena gurunya aware sama
siswanya, dan juga siswanya tuh juga apa ya, gak segan untuk cerita ke guru. Jadi misal ada kendala dalam pembelajaran, misal nggak paham materi yang A atau yang B gitu, dia langsung bilang ke gurunya, guru yang bersangkutan, nanti kayak diajarin belajar bareng atau kayak tambahan gitu sih Bu. Jadi emang bagus banget. Terus juga dari misal ada siswa atau murid yang emang pendiam banget, tapi pas itu dia lagi ada masalah nih, nah pasti gurunya tuh aware Bu, jadi langsung dipanggil, biasanya diajak cerita, terus biasanya diselesain bareng-bareng juga. Nah itu sih yang nggak ada di sekolah lain gitu. Bahkan waktu uh, waktu saya di SMK pun hal kayak gitu juga udah nggak ada, karena ibaratnya kayak kita udah sendiri-sendiri masing-masing aja gitu. Sudah mandiri gitu ya. Jadi ngerasain banget perbedaan pembelajaran di Al-Mughni gitu ya, Fa. Iya. Nah, waktu itu Yasfa pernah nggak sih ngalamin ada di titik terendah di mana Yasfa ngerasain ya titik terendah Yasfa nih? Pernah. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu, kebetulan papa nggak ada, jadi mungkin itu titik terendahnya karena ya mama juga sedih gitu kan. Ya tapi di satu sisi ada kehidupan yang mesti dijalani gitu Bu. Jadi kita dari situ berusaha untuk keluar dari titik terendah itu gimana pun caranya, karena kita juga punya kehidupan yang lagi kita jalanin dan nggak mungkin buat kita tinggalin gitu sih Bu. Luar biasa, perjuangan banget ya Fa untuk bangkit gitu ya. Jadi Yasfa pernah ngalamin pembelajaran hidup di SMP Al-Mughni gitu ya. Kemudian pembelajaran hidup yang sesungguhnya juga mengalami sampai bisa bangkit, dan luar biasa banget di saat Yasfa ada di titik terendah itu. Ibu dengar Yasfa menghasilkan karya yang luar biasa nih. Yasfa satu sisi lagi ada di titik terendah, tapi satu sisi Yasfa mampu bangkit dan menghasilkan karya yang luar biasa. Boleh cerita dong gimana prosesnya, kemudian karya apa sih yang Yaspa buat itu gitu? Jadi emang waktu itu lagi di titik terendah, cuma kan kita harus bangkit. Nah, jadi waktu itu buat bangun dari titik terendah itu berusaha buat lebih ke arah menyenangkan diri dengan fashion. Nah, kebetulan ada riset kecil-kecilan, terus juga karena nggak punya dana, akhirnya kita ikutin lomba. Nah, risetnya itu berupa alat produk jadi itu untuk sebagai early warning system bencana tsunami, tapi juga membantu setelah pra kejadiannya juga untuk menemukan korban-korban yang hilang gitu sih Bu. Wah, luar biasa Yasfa. Risetnya pakai teknologi baru. Luar biasa banget loh Fah. Udah bisa menghasilkan karya yang bermanfaat gitu untuk masyarakat. Bahkan ini bermanfaat juga ya untuk negara. Semoga adik-adiknya bisa mengikuti jejak Yasfa nih gitu, menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Jadi kalau Yasfa udah merasakan waktu di SMP dengan kegiatan ekstra programnya, kadang ada di bawah, kadang ada di tengah-tengah, kadang ada di atas, sampai Yasfa merasakan dalam kehidupan ada di titik terendah sampai mampu bangkit, dan bangkitnya luar biasa. Tentu itu tidak mudah ya Fa. Boleh dong sharing ke adik-adik kelasnya apa sih gitu loh, pesan untuk adik-adiknya nih, terutama mungkin di SMP Al-Mughni adik-adik kelasnya, dan mungkin pesan juga ke teman-teman pemirsa yang menyaksikan obrolan kita ini. Mungkin pesannya itu jangan pernah berhenti belajar, karena
belajar itu bukan cuma sekadar di dalam kelas ada gurunya gitu. Tapi belajar itu dari apa yang kita lihat di sekeliling kita, terus juga yang kita rasakan itu kita juga belajar dalam hal belajar dalam kehidupan gitu. Gitu sih Bu. Intinya jangan pernah Berhenti belajar. ya. Masya Allah. Yasfa, luar biasa banget. Yasfa, ini di sini pastikan teman-teman lain nih di luar sana lagi cari-cari nih apa namanya eh, referensi sekolah-sekolah ya, baik itu SD, SMP ataupun SMA. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, bisa menjadi salah satu referensi dan bisa mengambil hikmah yang bisa kita ambil. Seorang Yasfa yang sangat menikmati pembelajaran di Al-Mughni dengan ekstra programnya yang sangat mengesankan ya Fah. Dari 3 itu empati, kemudian CBA dan jaulah, sehingga Yasfa tertanam dalam diri ya Fah ya, sampai Yasfa pun ketika ada di dalam titik terendah mampu bangkit begitu cepat dan luar biasa mampu menghasilkan karya yang luar biasa. Itu luar biasa Yasfa, apresiasi yang tinggi untuk Yasfa. Fah, boleh sedikit pesan-pesannya untuk Al-Mughni, SMPT Al-Mughni nih. Apa yang harapan Yasfa untuk alma mater Yasfa, salah satu alma mater Yasfa ini gitu. Boleh Yasfa sampaikan? Pesannya semoga bisa mempertahankan kualitasnya menjadi lebih baik lagi dan meningkatkannya juga biar para lulusannya itu bisa menghasilkan banyak karya yang berguna bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Yasfa, bincang kita, obrolan santai kita hari ini jangan sampai putus sampai di sini aja, Fah. Main-main ke Al-Mughni, Yasfa rasakan perbedaannya dari mulai masuk sampai Yasfa lihat lagi memori-memori waktu di sekolah ya. Kami tunggu ya, Fah. Ketika Yasfa nanti pulang ke Jakarta, kami tunggu di SMP Al-Mughni. Yasfa, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan Yasfa. Semoga kita semua, Yasfa dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yasfa, tiba akhirnya kita harus mengakhiri obrolan kita. Kita harus pamit nih ke pemirsa semua. Tidak terasa juga waktu ngobrol-ngobrol begitu cepat ya Fah. Meskipun lewat virtual Zoom tapi masih berasa kita ngobrol dalam satu ruangan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel Ngobrol bareng Al-Mughni, alumni SMPT Al-Mughni. Jangan lupa saksikan kembali nanti di sesi ngobrol selanjutnya dengan figur-figur alumni lagi yang luar biasa dari berbagai generasi dan angkatan, bahkan mungkin yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Saksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Yasfa, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Nanti ditunggu di SMP Al-Mughni. Yasfa main-main ya, ketika main ke Jakarta Yasfa, kami tunggu di SMP Al-Mughni. Makasih loh Yasfa waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.